Ya, berjumpa lagi dengan saya di kelas mata kuliah eklesiologi. Ya. Secara khusus, di perjumpaan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan perihal asal mula gereja. Ya, nah, eh, pemikiran yang digunakan dalam mengurai hal-hal yang berkaitan dengan asal mula gereja adalah pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Rudolf Schneckenburg. Ya, paling tidak ada 7 hal yang nanti akan coba saya uraikan begitu secara singkat. Ya, semoga teman-teman mahasiswa bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Ya, saya akan menguraikan paling tidak bahwa ada yang pertama adalah persekutuan pasca Paskah. Ya. Ini juga mempunyai peranan yang luar biasa dalam menginisiasi berdirinya gereja. Ya. Kemudian pengalaman pencurahan Roh Kudus, komunitas yang dinamis. Ya, adanya tatanan dan aturan. Bagaimana kita bicara tentang bagaimana tatanan dan aturan yang ada di dalam komunitas perdana kekristenan, ya. Bagaimana kemudian dalam kehidupan ritualnya, bagaimana kemudian mereka memberikan tekanan pada pemberitaan sabda, ya. Dan kemudian adanya aktivitas misi, ya. Oke, kita akan berbicara yang pertama tentang persekutuan pasca Paskah, ya. Kalau kita perhatikan bersama-sama bahwa kemudian kita lihat keempat Injil yang kita miliki, baik Injil Markus, Matius, ya, kemudian Lukas dan Yohanes, ya. Bahwa kemudian mereka menyampaikan, saya rasa mereka sepaham bahwa keempat Injil ini menyampaikan bagaimana kemudian Yesus melakukan awal dari gerak pelayanannya dengan pemanggilan para murid, yang kemudian secara sosiologis ini disebutkan dengan gerakan Yesus. Ya. Gerakan yang dilakukan Yesus ini, ya, dengan cara pemanggilan para murid, memilih 12 rasul, ya, dan bahkan kemudian ada indikasi di sana para pengikut Yesus yang militan itu, mereka tidak hanya memilih murid-murid laki-laki, tetapi cukup murid-murid perempuan juga cukup militan dan senantiasa mengikuti gerak dan langkah juang kemana Yesus berada, ya. Dan bisa kita saksikan pula bahwa perihal pemilihan 12 murid Yesus itu, bahwa kemudian kitab-kitab Injil mencatat 12 murid Yesus itu adalah merupakan refleksi. Refleksi atas apa? Refleksi jemaat perdana dalam menghubungkan entitas gereja, keberadaan gereja dengan pengalaman masa lampau, dengan cerita yang berkaitan dengan pemilihan Tuhan atas Israel, ya. Bahwa kemudian tanda 12 selalu dihubungkan dengan adanya pemilihan umat Allah, yaitu 12 suku Israel, ya. Kita bisa lihat pula bagaimana kemudian kehidupan gereja perdana, bahwa kehidupan mereka juga sangat bersumber pada Yudaisme yang ada, ya. Bisa kita lihat bagaimana kemudian pelayanan Yesus berada di area yang kemudian secara geografis itu berada di Galilea, ya. Dan itu berarti kemudian bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus
Itu semua dilakukan dalam konteks agama Yahudi. Bagaimana kemudian Yesus menyampaikan ajarannya. Bagaimana khotbah-khotbah yang ia sampaikan. Pemahaman Yesus tentang Tuhan. Bagaimana pengajaran yang disampaikannya tentang kitab suci. Dan persoalan-persoalan kemanusiaan, saya rasa bahwa itu semua sangat sejalan dengan Yudaisme, dengan semangat Yudaisme. Ya, bagaimana kemudian mazhab Farisi, ya, dan komunitas eskatologis Qumran, ya, paling tidak juga memberikan ada semacam identifikasi yang muncul di sana, ya. Dan bahwa kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa kemudian komunitas gereja, ya, komunitas persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah bermula dari fenomena pasca Paskah. Fenomena pasca kebangkitan. Bahwa kemudian setelah peristiwa kebangkitan, murid-murid Yesus memang kemudian ada yang, coba kita perhatikan, ada upaya untuk meninggalkan komunitas. Misalnya ada dua orang murid yang pergi ke Emmaus. Ya, meskipun kemudian bisa kita saksikan pula bahwa sebagian besar murid Yesus, kesaksian Alkitab menyatakan sebagian tetap melanjutkan visi gerakan Yesus ini. Ya, artinya apa? Artinya bahwa kemudian murid-murid ini tetap menjaga kristalisasi gerakan Yesus pada diri mereka. Salah satu bukti bahwa kemudian para murid tetap menjalankan gerakan Yesus itu dengan simbol yang disampaikan di atas tadi itu, bahwa gerakan 12 murid Yesus ini dengan adanya apa? Dengan melakukan penunjukan pengganti Yudas Iskariot. Ya, kita tahu bahwa kemudian Yudas mengkhianati Yesus dan kemudian ia mati, dan inisiatif untuk mengganti Yudas Iskariot menegaskan bahwa visi gerakan Yesus ini tetap dilanjutkan, ya. Kita bisa lihat bagaimana kemudian peranan Petrus yang sangat menentukan pada tahap awal perkembangan gereja. Ya. Dan kita saksikan bahwa kemudian tahap awal dari perkembangan gereja ini, bagaimana kemudian kita saksikan komunitas-komunitas kekristenan mula-mula. Orang-orang Kristen selalu berada dalam kaitannya dengan komunitas yang sama. Artinya apa? Bahwa mereka selalu menjaga komunitas Kristen perdana ini. Artinya kita bisa menyaksikan bagaimana kemudian kesaksian kitab Kisah Para Rasul misalnya. Mereka selalu hidup dalam komunitas. Mereka selalu berada dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Mereka melakukan aktivitas dalam komunitas itu. Ya. Yang kedua adalah bahwa kemudian komunitas-komunitas Kristen itu dianggap sebagai satu kesatuan. Artinya bahwa komunitas yang satu, komunitas yang lain, yang berada pada keberadaannya ini, ya ini yang satu dengan yang lain ini mengikatkan dirinya. Satu terhadap lain ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apa pengikatnya? Pengikatnya adalah
iman kepada Yesus. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Ya, bahwa kemudian pencurahan Roh Kudus merupakan hal yang menentukan terbentuknya komunitas Kristen awal. Ya, kita bisa lihat bagaimana kemudian kesaksian kitab Kisah Para Rasul, ya, pada peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada diri para murid. Apa yang terjadi di sana? Bahwa kemudian para murid menerima kuasa, dunamis, ya, kekuatan itu tercurah atas kehidupan para murid. Kuasa apa? Ya, kuasa untuk menjadi pengikut Yesus. Kuasa menjadi pengikut Yesus dalam pembentukan komunitas Kristen. Ya. Termasuk juga adalah kuasa yang pada akhirnya memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan keberanian kepada mereka untuk menjadi saksi Kristus, melakukan karya misioner. Ya. Dan bisa kita lihat pula bahwa kemudian atas peristiwa pencurahan Roh Kudus, ya, nampak manifestasi dari Roh Kudus itu. Bagaimana kemudian Petrus berkhotbah pada peristiwa perdana itu. Ya. Dan manifestasi itu pun muncul dalam peristiwa karya Paulus dan kegiatan misioner yang dilakukan. Manifestasi itu sangat nampak bagaimana kemudian kita bisa lihat 1 Korintus pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-14 yang termanifestasi dalam berbagai macam karunia yang ada dalam kehidupan jemaat perdana. Ya. Cukup ragam, ya, cukup beragam yang dinampakkan dalam peristiwa itu. Dan sekaligus bahwa kemudian peristiwa pencurahan Roh Kudus itu pada akhirnya membawa gereja awal ini memiliki kesadaran diri. Ya. Memiliki kesadaran diri bahwa memang kemudian komunitas Kristen yang ada pada mereka itu memang berbeda dari Yudaisme. Ini yang kemarin saya sampaikan berkaitan dengan kontinuitas dan diskontinuitas. Ya. Nah, kita selanjutkan, ya, bahwa bagaimana kehidupan komunitas perdana. Ia menjadi satu komunitas yang sangat dinamis. Ya. Bisa kita saksikan deskripsi kehidupan komunitas Kristen awal. Ya. Kisah Para Rasul mencatat itu bagaimana kehidupan jemaat perdana. Mereka selalu berkumpul satu dengan yang lain. Mereka beribadah. Mereka melakukan perjamuan, mereka kemudian melakukan pemecahan roti, makan dan minum bersama. Bahkan kemudian disampaikan di sana, ya, bahwa kemudian komunitas yang dinamis itu mereka merasa bahwa kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama sebagai satu komunitas. Ya. Nah, dalam kedinamisan
kehidupan jemaat perdana itu, kita bisa melihat bagaimana peranan para rasul. Ya. Bahwa kemudian para rasul memegang peranan yang utama dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Bagaimana kemudian para rasul melakukan penyembuhan, melakukan aktivitas-aktivitas yang luar biasa, melakukan mujizat. Ya. Kita bisa lihat pula bagaimana kemudian kehidupan komunitas ini sangat harmoni. Ya. Satu dengan yang lain menganggap diri sebagai saudara. Ya. Ada keguyupan yang muncul di sana, ada kerukunan yang ada di situ. Ya. Dan itu juga ditandai, ya, dengan kegiatan peribadatan yang rutin dilakukan oleh kehidupan jemaat perdana ini. Ya. Dan itu yang menunjukkan bagaimana kehidupan mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana kemudian dinamisme kehidupan kekristenan perdana di Antioquia. Ya. Bagaimana kehidupan mereka yang kemudian menjadi berkembang. Komunitas ini bukan lagi atas komunitas yang bersunat saja. Tetapi orang-orang Kristen ini kemudian ia terbangun karena adanya keragaman etnis yang digambarkan dengan adanya masyarakat yang bersunat dan masyarakat yang tidak bersunat. Kita bisa melihat bagaimana kemudian komunitas di Korintus, ya, yang sangat kaya dengan pelbagai kebajikannya, sangat kaya dengan berbagai macam karunia dan dinamika karismatis yang ada pada kehidupan mereka. Kita bisa melihat bagaimana dinamisme kehidupan jemaat perdana dalam membangun relasi dengan komunitas yang lain. Bagaimana kemudian jemaat di Korintus itu, ya, ataupun kemudian jemaat perdana ini membangun relasi, memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem, memberikan sumbangan secara finansial, ya, termasuk adanya pelayanan sakramen baptis dan perjamuan kudus. Meskipun di satu sisi warna kedinamisan jemaat perdana, kita bisa menyaksikan tanda-tanda yang luar biasa. Tetapi sekaligus bahwa kemudian kita membaca bagaimana kesaksian kitab 1 Korintus, ya, bahwa kemudian kehidupan jemaat perdana juga diwarnai dengan ketegangan-ketegangan internal. Ya, dengan persoalan-persoalan yang muncul di sana. Ada kelompok Kefas, ada kelompok Apolos, ya, ada kelompok Paulus misalnya, ya. Dan bahkan kemudian muncul persoalan-persoalan moralitas, muncul persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan seksualitas, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keyakinan. Antara boleh makan daging tidak. Daging apa? Daging yang dipersembahkan misalnya. Persoalan-persoalan muncul tentang kebangkitan. Ya. Nah, ini ya hal yang berkaitan dengan dinamisme yang muncul di jemaat. Ya.
dan lepas dari perbedaan yang ada. Sekaligus bahwa jemaat perdana juga menampakkan praktik iman. Ya, bagaimana kemudian mereka sepakat dengan keyakinan iman kepada Kristus. Bagaimana kemudian praktik-praktik ibadah, praktik baptisan mereka lakukan, praktik perjamuan kudus. Kita bisa menyaksikan bagaimana kitab Korintus menyaksikan itu. Memberikan tekanan kepada khotbah dan ajaran para rasul. Praktik kasih persaudaraan satu dengan yang lain sebagai satu komunitas persaudaraan. Ya. Aktivitas harapan eskatologis yang penuh dengan kedamaian. Ya. Itu menggambarkan bagaimana kehidupan jemaat perdana yang sangat dinamis. Lantas berikutnya bagaimana dengan tatanan dan aturan yang ada? Aturan yang terjadi dalam komunitas-komunitas Kristen perdana. Ya. Bisa kita lihat bahwa kemudian tatanan dan aturan yang berkembang pada kehidupan jemaat perdana ini menjadi sangat dinamis. Ya. Ya, dinamis sekali. Kenapa dinamis? Karena memang kemudian komunitas yang satu dengan komunitas yang lain dalam konteks yang berbeda, dalam persoalan yang berbeda, yang kemudian disampaikan bahwa kemudian tatanan dan aturan yang ada ini menjadi bersifat parokial. Ya, aturannya bersifat kontekstual. Berdasarkan apa? Berdasarkan lokalitas yang ada. Yang artinya apa? Persoalan dalam komunitas Galatia. Ya, teman-teman mahasiswa bisa mencoba mereview kembali. Ya, ingatan di pengantar hermeneutik misalnya. Bagaimana secara sosial kehidupan jemaat di Galatia dengan berbagai persoalan yang muncul di sana. Dengan keberadaan jemaat di Korintus. Dengan keberadaan jemaat di Tesalonika misalnya. Ya. Kedinamisan ini menandakan bahwa kemudian persoalan-persoalan aturan, persoalan-persoalan tatanan ini bersifat lokalitas. Pergumulannya bersifat parokial dan kontekstual. Tetapi yang menarik adalah dalam sifat parokial dan lokalitas itu, otoritas rasuli itu berlaku di setiap komunitas. Ya. Jadi otoritas rasuli itu berlaku di hampir seluruh komunitas Kristen. Ini yang luar biasa. Ya. Nah, selanjutnya pada era berikutnya, ya, katakanlah kemudian di generasi kedua, ketiga begitu. Kepemimpinan mulai dibakukan, tatanan aturan mulai ada kebakuan ke sana. Ya. Yang namanya institusionalisasi. Maka jemaat lokal mulai dipimpin oleh penatua dan pemimpin dengan fungsi-fungsi tertentu. Ya, tekanannya sudah mulai berbeda, berkembang. Ya. Nah, yang terjadi waktu itu adalah bahwa kemudian komunitas Kristen lebih menekankan pada struktur gereja. Ini berbeda dengan persoalan masyarakat. Ya. Ada perbedaan yang sangat mencolok. Kenapa? Karena persoalan eklesia ini dibangun oleh oleh kekuatan roh. Oleh karya kreatif Roh Kudus.
Bahwa kemudian eklesia itu diyakini sebagai alat Tuhan, alat dari Roh Kudus, termasuk struktur gereja yang sangat berbeda dengan struktur masyarakat waktu itu. Ya. Dan berikutnya adalah aturan berlaku untuk semua anggota. Artinya panggilan pelayanan itu berlaku untuk semuanya. Termasuk adalah jabatan apostolik. Ya. Dan jabatan gerejawi itu ditentukan oleh kehendak Tuhan, bukan pertama-tama persoalan kuasa. Ya. Oke. Nah ini. Jadi tatanan dan aturan dikehendaki oleh Tuhan, namun gereja membutuhkan pemimpin umat. Tapi gereja adalah kawanan domba Kristus, di mana Kristus telah menetapkan gembala-gembala manusia untuk memimpin dan memandu umatnya. Bagaimana dengan pemberitaan sabda dalam kehidupan jemaat perdana? Ya. Bahwa kemudian pemberitaan sabda itu nampak sekali bersifat eskatologis. Ya. Pemberitaan sabda yang terjadi di sana adalah pelayanan-pelayanan yang bersifat pendamaian. Ya, kita lihat misalnya juga pemberitaan sabda dalam kehidupan jemaat di Tesalonika misalnya, ya, yang sangat bercorak eskatologis. Ya. Ini adalah istilah yang berkaitan dengan pemberitaan sabda. Ya, teman-teman bisa membaca secara mandiri. Ya. Nah, pemberitaan sabda pada akhirnya adalah mencakup banyak dimensi, baik dalam hal cara, dalam hal isi, dan tujuan dari pemberitaan itu. Ya. Dan itu artinya bahwa teologi sabda ini nampak dalam bahasa yang dipakai dalam keberadaan misi jemaat perdana. Ya. Coba kita lihat bagaimana Matius pasal yang ke-13. Ya. Matius pasal 13 ayat yang ke-19. Ya. Oke. Bagaimana kemudian, ya, misalnya hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya. Ini nampak bahwa kemudian ada misi yang mau disampaikan dalam teologi sabda ini. Ya. Dan kita bisa saksikan bagaimana kemudian teologi sabda, ya, bagaimana kemudian para rasul itu menyampaikan pengajarannya. Mereka memberikan ajaran-ajaran moral, ajaran-ajaran etis kepada umat. Khotbah dilakukan secara terbuka dengan menyampaikan tafsiran kitab suci, menghubungkan, meyakinkan iman akan siapa itu Yesus, siapa itu Kristus. Memang kemudian teologi sabda tidak tersedia detailnya. Ya.
Seperti apa penyampaian-penyampaian itu dilakukan. Tetapi satu hal yang bisa dipastikan adalah bahwa khotbah dilakukan sesuai dengan kebiasaan Yahudi. Tetapi yang membedakan adalah diterangi oleh warta tentang Kristus yang disalibkan dan Kristus yang bangkit itu. Dan selanjutnya adalah bahwa pemberitaan sabda itu berisi petunjuk-petunjuk etis. Khotbah disampaikan berdasarkan iman, berdasarkan kitab suci, sekaligus untuk mengingatkan kepada umat agar hidup dalam kekudusan, agar mereka mempraktikkan kasih, mempraktikkan kehidupan persaudaraan satu dengan yang lain, dan dukungan kehidupan atas persoalan-persoalan hidup yang terjadi. Pemberitaan sabda pun ya berkaitan dengan yang berkaitan dengan ramalan atau nubuatan pada era itu dianggap lebih penting daripada bahasa roh. Ya. Jadi Paulus utama menyampaikan nasihat etis. Kalau misalnya tidak ada orang yang memahami tentang apa itu bahasa roh, sebaiknya itu tidak disampaikan. Karena orang tidak mengerti apa yang mau disampaikan. Ya. Itu. Bagaimana dengan praktik ibadah dan sakramennya? Ibadah Kristen dekat dengan ibadah sinagoge. Ingat apa yang saya sampaikan kemarin berkaitan dengan kontinuitas. Tetapi sekaligus terdapat keunikan yang tiada nampak dalam praktik sinagoge, perjamuan Tuhan. Dan terminologi perjamuan Tuhan yang dilakukan adalah memecahkan roti. Perjamuan kudus. Dan itu berarti ekaristi dilakukan dalam ibadah dengan khotbah, diikuti makan bersama dan doa. Dari sudut pandang eskatologis, bahwa kemudian ibadah Kristen awal itu memuat kesadaran-kesadaran eskatologis yang berhubungan dengan pengalaman penyelamatan, penantian akan parousia sang Mesias. Itu sangat nampak misalnya dalam, kalau teman-teman perhatikan, boleh dibaca di buku saya di perpus, itu sudah ada ya, eskatologi 1 Tesalonika, bahwa kemudian satu buku atau katakanlah satu kitab di 1 Tesalonika itu nuansa eskatologisnya sangat kental ya. Semangat itu nampak dalam setiap bab, dalam setiap perikop bahkan ya. Dalam selanjutnya, dalam ekaristi gereja perdana mengalami pengalaman unik perihal kedekatan dengan Tuhan, perihal kehadiran, dan perihal komunitas. Yang berikutnya adalah persekutuan yang ada itu menuntut kohesivitas internal. Keterhubungan internal antara orang-orang dalam persekutuan itu. Dan itu yang dimaksudkan oleh Paulus ketika kemudian ia memberikan tekanan
dengan kesatuan gereja dalam konsep tubuh Kristus. Ya, ibadah dan perayaan Ekaristi yang selanjutnya menjadi daya dorong perilaku moral. Jadi ibadah itu bersifat eskatologis, ya, dan itu menjadi daya dorong perilaku moral. Ya. Dalam praktiknya, gereja perdana mempraktikkan pembaptisan. Baptis yang dilakukan adalah baptis yang diberikan dalam nama Yesus. Ya, meskipun kemudian kita bisa melihat formula yang kemudian lebih baru, ya, yang nampak dalam kitab Matius yang kemudian lebih umum digunakan. Ya, baptisan itu bermakna pengampunan dosa. Baptisan dihayati sebagai sarana keselamatan, dan bagi Paulus, baptisan itu berarti pembasuhan, itu berarti pembersihan, penyucian, pengudusan dalam nama Kristus, dan itu selalu dikaitkan dengan penyaliban dan kebangkitan Yesus sendiri. Gereja perdana mengembangkan pembaptisan dengan konsep regenerasi. Bahwa artinya apa? Mereka yang dibaptis itu berarti mereka lahir kembali. Regenerasi muncul. Kehidupan baru dilahirkan di situ. Pembaruan atau dilahirkan kembali. Atau kemudian lahir dari roh. Ya. Bagaimana kehidupan misi yang terakhir? Komunitas Kristen perdana tidak membentuk komunitas yang eksklusif, yang tertutup. Sebaliknya, kita saksikan komunitas perdana sebagai Israel baru. Ya. Nuansa universalitas yang sangat berbeda dengan etnisitas, ya, nasionalisme. Komunitas Kristen perdana sangat terbuka satu terhadap yang lain. Artinya apa? Misi universal itu disampaikan kepada orang-orang non-Yahudi. Ya. Lukas menyampaikan bahwa misi ini juga keluar kepada mereka yang non-Yahudi. Ya. Kalau kemudian Matius menyampaikan bahwa misi universal itu diberi landasan teologis. Panggil jadikan mereka sebagai muridku. Ya, jadikan seluruh bangsa sebagai murid-muridku secara teologis. Ya. Misi universal pada mulanya ditanggapi enggan, ya. Tetapi kemudian mengalami perkembangan yang luar biasa setelah Petrus yakin bahwa misi kepada non-Yahudi juga adalah kehendak Allah. Dan itu yang terjadi pada yang semula ini memunculkan persoalan, ya, di antara para rasul. Ya, setelah Petrus menyampaikan keyakinannya misi ilahi ini, ya, maka kemudian dampak perkembangan misi universal itu luar biasa, ya. Dan keberatan rasul-rasul terhadap misi kepada non-Yahudi ini menimbulkan kesulitan terhadap amanat agung di Matius 28. Ya. Tetapi kemudian kita bisa melihat
Bagaimana kemudian misi itu dilakukan secara universal. Paulus bahkan menyebut dirinya sebagai rasul bangsa lain, rasul bangsa non-Yahudi. Yang artinya bahwa misi universal itu disampaikan kepada banyak orang, kepada semua orang. Non-Yahudi sekaligus menjadi sasaran pewartaan Injil Allah. Ya. Nah, inilah hal-hal yang berkaitan dengan asal mula gereja, asal mula komunitas perdana yang percaya kepada Yesus. Di mana dengan tanda-tanda yang ada, yang dinampakkan, bagaimana kehidupan mereka pasca Paskah, bagaimana pencurahan Roh Kudus yang terjadi merubah kehidupan para murid, ya, memberikan kekuatan dan kuasa terwujud dalam kehidupan mereka, dan bahkan membawa mereka pada misi yang universal. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan berkati. Amin.